Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Shadaqallahul azim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat shadaqatun min mal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir ingin menyampaikan beberapa hal tentang zakat fitri, di mana kita sedang di bulan suci Ramadan. Jadi sebentar lagi banyak umat muslim akan mengeluarkan zakat fitrinya. Jadi yang pertama yang harus kita mengetahui adalah zakat artinya itu tumbuh, ya, kemudian berkembang, kemudian suci, terpuji. Ini secara bahasa. Jadi bisa diartikan orang yang mengeluarkan zakat akan mensucikan, ya. Bisa juga disebut bahkan orang yang berzakat itu mengembangkan hartanya akan bertambah, berkembang. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir, karena zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, sangat wajib sekali bagi mereka yang mampu. Al-Qur'an banyak sekali menerangkan tentang zakat ini, mengunggah hati kita, ya. Qimus shalah wa atuz zakah wa ta'amar rafi'in. Itu hampir 32 kali disulang di dalam Al-Qur'an. Itu saking menunjukkan pentingnya membayar zakat bagi mereka yang mampu. Jadi sebentar lagi kita zakat fitri, ya. Harus kita pahami bahwa zakat ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka ada hak orang yang meminta, orang miskin, orang fakir yang meminta maupun yang tidak meminta. Ini Allah sendiri yang ngasih tahu, memberitahu bahwa di dalam harta orang kaya, harta orang yang mampu, ada hak orang lain. Seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada orang kaya, wahai orang kaya, aku titipkan, aku amanahkan kepada engkau harta, tetapi di dalam harta itu ada juga aku titipkan hak orang lain, hak orang miskin, hak orang yang tidak mampu, yang mesti dan harus engkau sampaikan, engkau salurkan, engkau berikan. Jangan kau makan, jangan kau memakannya. Nah, ini seolah-olah Allah mengatakan begitu. Jadi seandainya ada orang diberi harta yang banyak, lalu yang Allah amanahkan juga dia sebagai keran atau penyalur, ya, untuk orang-orang yang tidak mampu, dia tetap makan, maka sama seperti dia memakan yang bukan hak dia. Padahal dia udah orang kaya, tapi dia memakan yang bukan hak dia, ya, bahkan memakan hak orang miskin. Masya Allah, ini sungguh luar biasa kalau kita cernas sampai ke dalam. Maka jangan sampai ketika kita memiliki harta yang lebih Allah amanahkan, kita berikan hak orang lain, ya, hak orang miskin. Bukankah doa-doa orang yang terzolimi, orang-orang miskin itu sangat dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti ketika di akhirat boleh jadi kita akan ditanya oleh Allah, adakah sampaikan amanah yang telah aku berikan kepadamu? Lalu kita bisa jawab apa, ya? Itu hak orang lain, hak orang yang tidak mampu. Sedangkan hak orang kaya saja tidak boleh kita makan, apalagi hak orang yang tidak mampu. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian bagi mereka yang tetap tidak mau memberikan zakatnya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan juga, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Surah Al-Baqarah 103. Ambillah sebagian dari harta mereka. Mereka siapa? Orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang sanggup. Sebagai sedekah, zakat di sini maksudnya. Sedekah sini zakat pengertiannya. Apa fungsinya zakat itu? Tutahhiruhum, untuk mensucikan, membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan, baik mensucikan jiwa, mensucikan harta. Bukankah di dalam harta kita itu kita ambil dari beberapa hal yang mungkin tidak baik, misalkan orang berdagang, di sana mungkin terselip dusta, di sana ada omongan yang tidak baik, maka kita sucikan harta itu, ya. Apalagi zakat Idul Fitri, ya, zakat fitrah maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mengambil, ya. Kemudian jangan takut, ya. Tidak ada orang baik itu akan rugi, tidak ada orang yang berbuat kebaikan akan mengalami kerugian. Bukankah Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebiji zarrah, akan Allah balas, yakin, pasti. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah."
ya. Kemudian sebaliknya siapa yang melakukan keburukan, kejahatan walaupun sedikit saja, maka Allah juga tetap akan balas. Alhamdulillah, kita sebagai orang muslim yang beriman, kita harus meyakini ini, ya. Jangan khawatir, jangan takut. Ya, kita akan disenangi oleh Allah, disenangi oleh malaikat, dicintai oleh Nabi, dan disenangi oleh orang-orang yang tidak mampu. Alangkah indahnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Ya, apa yang kalian sedekahkan itu tidak akan mengurangi sedikit pun harta kalian. Jangan ragu, ya. Al yaqinu la yuzalu bisak. Kalau kita yakin, maka tidak akan ragu, tidak ada keraguan yang akan mengimbangi kita. Kita berbagi kepada orang-orang, alangkah indahnya. Di mana tujuan zakat fitrah ini adalah untuk membahagiakan semua orang, mendapatkan, ya, supaya tidak ada yang kelaparan di masa itu, tidak ada yang meminta-minta di masa Idul Fitri, karena itu hari raya, hari kebahagiaan, hari merdeka, hari suci, hari bersih. Kenapa tiba nanti saat itu kok ada yang kelaparan, ada yang meminta? Alangkah sedihnya. Lagi sini ada timbul jiwa sosial kita. Kita diberi pelajaran Allah Subhanahu wa taala dengan mau mengeluarkan zakat, berarti kita terbebas dari sifat kiki, ya, sifat yang pelit. Insya Allah kita memberi, pemurah, maka jiwa orang yang dermawan tertanam dalam diri kita. Kemudian juga menghindari perang pencurian, karena dengan orang yang berzakat insya Allah orang tidak akan mau mencuri, ya. Kemudian menghilangkan rasa dengki di hati orang-orang yang tidak memiliki. Ketika kita tidak memberikan zakat, maka mereka akan bisa jadi iri, dengki dengan itu. Dan dengan zakat kita keluarkan, orang tidak akan iri. Insya Allah Allah akan tambah, Allah akan kembangkan harta kita, Allah akan berikan yang lebih banyak lagi. Bahkan doa ketika kita menerima zakat, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai zakat fitrah, di mana masa kita memberikannya yaitu boleh mulai dari awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan, atau bahkan 1 Syawal sebelum melaksanakan Idul Fitri, sholat Id. Itu masa memberikan membayarkan zakat fitrah kita. Semoga mudah-mudahan di bulan yang penuh suci ini Allah berikan berkah, Allah berikan rahmat, Allah berikan kenikmatan kepada kita, Allah ganti dengan pahala yang sangat besar, Allah ganti dengan surga. Mudah-mudahan kita makin yakin dengan agama kita yakin dengan apa yang Nabi ajarkan, dan kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.